Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nur Hidayah akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Melalui Motivasi Kerja sebagai Intervening. Studi kasus guru SMA swasta se-Kabupaten Serang, dibimbing oleh Dr. Christian Wiradendi Wolor dan Dr. Agung Wahyu Handaru. Sumber daya manusia dikembangkan melalui proses pendidikan, dan di sini guru memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 4 jenjang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, kemudian ada pendidikan menengah, ada SMP dan SMA, yang terakhir ada pendidikan tinggi. Dan sebagaimana yang kita tahu juga bahwa di Indonesia sendiri terdapat sekolah swasta dan sekolah negeri, di mana peneliti menggarisbawahi bahwa sekolah swasta ini memiliki karakteristik yang menarik, di mana sekolah swasta ini dimiliki dan diatur oleh pihak swasta, baik individu maupun organisasi. Peneliti meninjau sekolah menengah atas di bawah naungan swasta memiliki karakteristik guru yang berbeda dengan negeri. Pasalnya, guru SMA swasta cenderung terbiasa dengan atmosfer nilai, norma, aturan yang cenderung mengikuti arahan kepala sekolah yang dituntut memenuhi tujuan dari pihak pemilik swasta. Dan terdapat banyak fenomena permasalahan yang dialami oleh guru yang mengajar di lembaga swasta dan seringkali menjadi titik pembicaraan yang menarik, khususnya di Provinsi Banten sendiri yang memiliki guru swasta terbanyak. Di Provinsi Banten tersendiri terdapat banyak kota dan kabupaten yang memiliki jumlah guru swasta terbanyak, salah satunya yakni Kabupaten Serang. Peningkatan jumlah guru seringkali dianggap sebagai indikator peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Namun, pada faktanya kenaikan jumlah guru ini juga bisa mengindikasikan adanya kekurangan jumlah guru dan kurang maksimalnya kinerja guru pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menafsirkan kenaikan jumlah guru sebagai indikator mutu pendidikan serta kualitas kinerja guru, karena dapat disebabkan oleh faktor-faktor beragam, baik positif maupun negatif. Faktor-faktor yang beragam ini kemudian ditelaah oleh peneliti menggunakan hasil prariset dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk diagram. Peneliti menelaah atau melihat melihat dengan hasil prariset bahwa pemilihan variabel ini didasarkan oleh hasil tertinggi dalam hasil prariset yang menggarisbawahi bahwa pentingnya budaya organisasi, disiplin kerja, serta motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja guru. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa guru SMA swasta di Kabupaten Serang mengatakan bahwa budaya organisasi atau nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam organisasi sekolah sangat dijunjung tinggi dan berpengaruh terhadap kinerja guru, karena hal tersebut merupakan salah satu dasar menjadi seorang guru, disusul dengan disiplin kerja dan motivasi kerja. Selain hasil prariset, terdapat juga penelitian terdahulu yang mendasari penelitian saya, dan penelitian terdahulu ini dilihat hasilnya masih inkonsisten, di mana artinya penelitian terhadap, hubungan antar variabel ini harus dilakukan kembali. Pertanyaan penelitian terdapat, 7 pertanyaan, ada apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja, sampai apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja. Kemudian tujuan penelitian di sini ada 7, dari untuk mengetahui menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja, sampai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja. Manfaat akademik dapat melengkapi penelitian sebelumnya tentang manajemen SDM dan membantu mengembangkan pengetahuan baru tentang hal-hal seperti budaya organisasi, disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja guru. Kemudian manfaat praktis dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan tentang bagaimana menilai kinerja guru dalam organisasi.
Kajian pustaka, di sini ada variabel kinerja, di mana pengertian kinerja ini banyak sekali kemukakan oleh penelitian terdahulu, sehingga peneliti merangkum bahwa kinerja adalah prestasi mengajar yang dihasilkan dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru dalam tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja di sini peneliti mengambil pendapat Pertiwi 2019 dengan 4 indikator pengetahuan tentang profesional, melaksanakan tugas profesional, menilai hasil belajar, dan mengelola kelas. Kemudian budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan sistem lingkungan yang terjalin antar individu dalam suatu organisasi yang berlandaskan aturan dan norma yang berlaku, dan yang menjadi ciri khas antara organisasi satu dengan yang lainnya. Indikator budaya organisasi di sini peneliti mengambil pendapat Hidayat et al. 2018 dengan 4 indikator: innovation and risk taking, team orientation, attention to detail, dan people orientation. Kemudian disiplin kerja di sini dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap dan perilaku seorang yang menunjukkan kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku di tempat kerja, serta melakukan pekerjaan tertentu yang merupakan tanggung jawab mereka. Indikator disiplin kerja di sini peneliti mengambil pendapat Hadiati 2018, patuh dan taat terhadap aturan tata tertib sekolah, bekerja sesuai prosedur, tepat waktu, dan menghindari dari pelanggaran atau hukuman. Motivasi kerja di sini dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah minat dan dorongan yang dimiliki tiap individu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dan terdapat dorongan internal yang mendorong keputusan individu tersebut untuk melakukan suatu hal. Indikator motivasi kerja diambil dari pendapat Maslow et al. 2018. Terdapat 4 indikator: kebutuhan pengakuan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan hubungan sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri. Terdapat 20 penelitian relevan, dan di sini ada beberapa yang saya cantumkan. Kerangka penelitian dan perumusan hipotesis, di sini terdapat 7 hipotesis. Yang pertama, hubungan antara budaya organisasi yang berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja, kemudian disiplin kerja berpengaruh secara langsung terhadap motivasi kerja, budaya organisasi berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru, sampai H7 disiplin kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi dimediasi melalui motivasi kerja. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian Januari sampai Februari 2024 melibatkan guru SMA swasta di Kabupaten Serang dan dilakukan secara daring. Populasi sebanyak 590 responden, sampel sebanyak 160 responden, dan skala pengukuran skala Likert rentang 1 sampai 5. Kemudian ini adalah instrumen penelitian yang saya sebarkan melalui Google Form. Metodologi penelitian saya menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan sampel S4.0. Hasil pembahasan di sini ada karakteristik responden didominasi oleh perempuan dengan usia paling banyak 21 sampai 30 tahun dan jenjang pendidikan paling banyak adalah S1 dan masa kerja paling banyak 1 sampai 5 tahun. Analisis deskriptif dari variabel budaya organisasi di sini rata-rata tertinggi pada kode pernyataan BD4 dengan pernyataan saya mampu bekerja sama dengan rekan-rekan sesama guru. Pada dimensi tim orientation atau orientasi tim sebesar 4,394 yang menandakan bahwa sebagian besar guru di sini mampu bekerja sama sesama guru. Kemudian variabel disiplin kerja. Di sini rata-rata tertinggi pada kode pernyataan DK1 dengan pernyataan saya mengenakan seragam guru sesuai dengan ketentuan atau jadwal yang berlaku. Di dimensi patuh dan taat aturan dengan rata-rata sebesar 4,334. Kemudian variabel motivasi kerja
dengan rata-rata tertinggi pada kode pernyataan 4MT7 dengan dimensi kebutuhan aktualisasi diri sebesar 4,456. Variabel kinerja guru rata-rata tertinggi pada kode KG7 di dimensi mengelola kelas sebesar 4,556. Semua rata-rata variabel ini pada kategori baik, tandanya ke arah positif. Pengukuran model penelitian, author model di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, convergent validity, di mana kita dapat mengatakan bahwa suatu indikator itu valid jika nilai faktor loadingnya sebesar atau lebih besar dari 0,70. Hare et al. 2019. Pada variabel ini terdapat satu indikator yang dinyatakan invalid pada kode pernyataan BD5. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator yang tidak dapat digunakan sebagai alat ukur dan harus dihapus untuk tahap selanjutnya. Kemudian diskriminan validity. Pengujian diskriminan validity ini dilakukan dengan melihat hubungan antar variabel yang nilai cross-loading faktornya memiliki diskriminan yang sesuai, yakni dengan cara membandingkan nilai cross-loading faktor variabel yang dituju harus bernilai lebih besar dibandingkan dengan variabel lain yang berbeda. Dan hasil uji tersaji pada tabel menunjukkan bahwa semua konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Di sini ada hasil uji reliabilitas, composite reliability, Kornbach alpha dan AV. Semua hasil dinyatakan reliable karena pertama hasil composite reliability di sini lebih dari 0,7. Kemudian Kornbach alpha di sini lebih dari 7 dan nilai AV di sini juga minimal minimal lebih dari 0,5. Kemudian inner model di sini ada sketsa pet coefficient, kemudian hasil inner model R square di mana dua variabel kinerja guru dan motivasi kerja memiliki nilai R square 0,313 pada variabel motivasi kerja yang termasuk moderat atau baik. Kemudian pada variabel kinerja guru pada angka 0,21 atau 21,4% ini menyatakan konstruk yang moderat atau baik. Pada nilai F square di sini ada tiga kategori nilai F square di mana jika nilainya kecil yakni pada kisaran angka 0,02, kemudian menengah 0,15 dan besar 0,35. Di sini hubungan antara variabel di sini ada budaya organisasi terhadap kinerja, budaya organisasi terhadap motivasi, dan motivasi terhadap kinerja guru ini tingkat pengaruhnya menengah. Sedangkan pada disiplin kerja dan kinerja guru ini kecil atau lemah, kemudian disiplin kerja dan motivasi kerja di sini sangat tinggi. Pada nilai F square, kinerja guru dan motivasi kerja memiliki nilai predictive relevance sedang, dua-duanya sedang. Mengapa demikian? Karena nilai S square masuk kategori kecil itu 0,02, sedang 0,15 dan besar 0,35. Uji hipotesis di sini ada hasil direct effect dan indirect effect, di mana hasil direct effect ini melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya tanpa melalui mediator. Hubungan ini ada 5 hubungan variabel di mana salah satunya ini tidak berpengaruh tidak signifikan. Yang artinya ini nilai original sampelnya juga negatif. Kemudian hasil indirect effect ini semuanya menunjukkan bahwa p-value lebih dari
P-value ini kurang dari 0,05 yang artinya berpengaruh signifikan. Artinya motivasi kerja ini berlaku sebagai variabel mediasi. Simpulan, terdapat 7 simpulan. Pertama, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja guru. Kemudian disiplin kerja berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap motivasi kerja guru. Kemudian budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Keempat, disiplin kerja berpengaruh langsung tidak signifikan dan negatif terhadap kinerja guru. Yang kelima, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Yang keenam, budaya organisasi berpengaruh tidak langsung positif dan signifikan terhadap kinerja guru, dan disiplin kerja berpengaruh tidak langsung positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.